Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini kita trip lagi dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang, dan kali ini kita jalur via Sekayu ya. Di sini kita memulai perjalanan dari arah Simpang Bandara, Kota Lubuk Linggau, dan seperti yang teman-teman lihat karena ini masih suasana 17-an Agustus ya, walaupun sekarang pada saat upload video itu sudah di bulan September, tapi di sepanjang jalan itu masih cukup banyak terpasang bendera merah putih karena memang masih suasana 17-an Agustus ya. Dan cuaca pada saat memulai perjalanan ini bisa dikatakan tidak begitu cerah, cuman juga tidak mendung ya, teman-teman bisa lihat cuacanya cukup redup walaupun bukan mendung ya. Dari arah Simpang Bandara Kota Lubuk Linggau, ini kita lanjut perjalanan ke arah Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Dan di video-video aku yang sebelumnya, aku cukup banyak update rute jalur Pali. Dan kali ini kita akan update bagaimana kondisi terkini jalan Lubuk Linggau Palembang via Sekayu ya. Karena lumayan cukup banyak juga teman-teman yang bertanya bagaimana update kondisinya saat ini. Dan ini di depan kita sampai di wilayah Simpang Periuk ya teman-teman, ini pertigaan. Kalau ke kiri itu kita ke arah wilayah Merasi, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Dan kalau kita lurus itu kita ke arah Bundaran Muara Beliti. Jadi kita lewat jalur ini ya teman-teman. Lewat jalur dari Merasi juga bisa tembusnya ke arah jalur jalan Lubuk Linggau Sekayu. Cuman memang jalannya cukup berliku ya. Dan dari sini kita lanjut perjalanan ke arah Bundaran Muara Beliti. Suasana di jalan tidak begitu padat kendaraan seperti yang teman-teman lihat ya, cukup lengang jalannya. Ini kita sampai di batas kota antara Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas. Jadi ini tugu perbatasannya menuju ke arah wilayah Kabupaten Musirawas ke arah Bundaran Muara Beliti. Jalur jalan dari arah sini bisa dikatakan bagus ya teman-teman, bisa lihat aspal dan jalannya mulus dan cukup lebar juga, tipe jalannya rata seperti ini teman-teman bisa lihat di video. Kondisi jalannya bagus dan mulus ya. Dan ini kita mendekati wilayah Bundaran Muara Beliti ya teman-teman, tipe jalurnya mendekati arah sini dibagi dua seperti ini. Jadi di tengah-tengah jalan itu ada pembatas antara jalur kanan dan jalur kiri. Jalannya juga cukup lebar. Di depan nanti ketemu dengan Bundaran Muara Beliti karena di sini wilayah pusat perkantoran Kabupaten Musirawas. Jadi ada Masjid Raya, ada kantor Polres, ada kantor Bupati, ada kantor DPRD juga. Dan ini di depan kita sampai di Bundaran Muara Beliti. Nah, dalam perjalanan kali ini kita ambil jalur belok kiri, jadi kita tidak lewat simpang Pasar Muara Beliti. Jadi dari sini kita ambil jalan pintas untuk menuju ke arah simpang Semambang ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak familiar dengan jalur ini, tidak masalah ya teman-teman. Dari Bundaran Muara Beliti lanjut lurus saja, nanti ketemu simpang Pasar Muara Beliti, kemudian belok kiri menuju ke arah simpang Semambang, lanjut ke arah Sekayu. Nah, dalam video ini kita lewat sini ya. Jadi ini area perkantoran Kabupaten Musirawas. Dari sini kita lanjut lurus. Ini sebenarnya jalan alternatif ya. Kalau teman-teman tidak mau lewat jalur ini tidak masalah, lewat saja jalur yang umum. Cuman dari jalur ini nanti kita tembusnya tetap ke arah simpang Semambang ya teman-teman. Di jalur ini di kanan dan kiri itu lebih banyak kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Musirawas. Jalurnya juga dibagi dua, jadi seperti kayak taman gitu juga ya. Dan di area sini juga tadi di awal simpang kita masuk ke kiri juga ada taman Muara Beliti. Dan dari sini kita lanjut lurus, teman-teman bisa lihat tipe jalur alternatif ini sebagian bagus seperti ini ya teman-teman. Dan biasanya di jalur ini karena cukup sepi, biasanya penduduk atau warga sekitar sering dijadikan tempat untuk belajar berkendara di sini, kayak belajar mobil atau belajar bermotor karena memang jalurnya cukup lebar dan jalannya bagus ya.
Nah, kalau teman-teman bertanya jalur ini tembusnya kemana, jadi jalur atau jalan ini bisa tembus ke wilayah Merasi, Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Jadi biasanya yang dari arah Merasi mau ke arah Muara Beliti bisa lewat jalur ini atau bisa lewat jalur Simpang Periuk. Jadi ini jalur alternatif. Dan nanti dari sini kita ke arah wilayah Desa Lesing ya teman-teman. Mungkin yang tahu atau yang familiar dengan jalur ini bisa komen di bawah. Cuman buat teman-teman yang mungkin tidak biasa lewat jalur alternatif, aku tidak sarankan lewat sini ya, apalagi kalau bukan area yang kenal wilayah sini. Takutnya teman-teman bingung karena memang banyak persimpangan di jalur ini. Dan ini kita kayak lewat desa-desa di wilayah Kabupaten Musirawas ya, sekalian kita jalan-jalan sedikit, tidak hanya lewat jalur umum saja ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman nanti akan berpikir kenapa lewat jalur ini malah lebih jauh, lebih lama. Sebenarnya kalau lewat jalur dari arah Bundaran Muara Beliti lanjut ke pasar atau ke simpang Pasar Muara Beliti, lalu ke simpang Semambang itu tidak jauh berbeda dengan lewat jalur ini ya. Dan ini memang kita memotong jalur desa-desa karena kita cari jalan pintas biar lebih cepat sampai ke arah simpang Semambang. Karena memang kita waktu itu ada keperluan sedikit sehingga mengharuskan kita lewat jalur ini. Jadi sekalian aja aku share ke teman-teman kalau dari sini kita juga bisa tembus ke arah simpang Semambang ya. Memang jalurnya kecil karena ini lewat desa-desa ya, memang bukan jalur utama, jadi kayak jalur alternatif atau bisa dibilang kayak jalan tikus gitu untuk menuju ke arah simpang Semambang ya teman-teman. Dan walaupun ini jalan pedesaan atau jalan kecil, tapi tergolong jalannya bagus ya teman-teman. Sebagian sudah diaspal dan mulus juga jalannya, walaupun memang tipe jalannya tidak begitu lebar, jadi pas untuk satu mobil gitu. Tapi teman-teman bisa lihat untuk tipe jalannya bagus dan mulus ya. Nah, ini kita meninggalkan jalur desa-desa tadi yang lebih kecil. Ini kita balik ke jalur utama dari Bundaran Muara Beliti ke arah Desa Lesing menuju ke Simpang Semambang ya, teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada rambu-rambu penunjuk arah. Kalaupun teman-teman nanti mau mencoba lewat jalur ini, tidak masalah dan jangan khawatir. Di setiap persimpangan itu ada rambu-rambu penunjuk arah yang menunjukkan ke arah mana ya teman-teman. Untuk kondisi jalan alternatif dari wilayah Merasi ke Desa Lesing menuju ke Simpang Semambang seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Jalannya sebagian ada yang bagus, tapi sebagian juga ada jalan yang berlubang dan tidak rata ya. Jadi jalur ini biasanya dipakai kalau pengendara yang mau ke arah Merasi atau Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas dari arah Simpang Semambang, biasanya mereka lebih lewat jalur ini karena lebih dekat dibandingkan kalau mau ke arah Bundaran Muara Beliti dulu ke Simpang Periuk kemudian ke arah Merasi ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu wilayah Merasi atau Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas itu cukup luas areanya yang terdiri dari desa-desa dengan huruf abjad, itu cukup luas wilayah dan biasanya yang pengendara yang lebih dekat areanya ke arah Merasi mereka lebih lewat jalur ini ya, karena ini jalur alternatif tembusan dari Simpang Semambang ya teman-teman. Nah, ini di wilayah mendekati Desa Lesing, di tikungan ini lumayan cukup banyak jalan yang berlubang ya, teman-teman bisa perhatikan, dan sebagian juga kayak sudah dilubangin untuk ditambal gitu posisinya. Jadi memang di jalur ini rata-rata jalannya sudah diaspal. Seperti ini sudah ada lubang yang direncanakan akan ditambal ya, jadi kayak digali gitu ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati kalau teman-teman lewat jalur ini.
Sebagian besar memang jalannya sudah diaspal, tapi banyak jalan yang berlubang di jalur ini. Di kanan dan kiri jalur ini lumayan cukup banyak pemukiman penduduk atau rumah-rumah penduduk ya. Sebagian juga ada hutan-hutan kecil. Jadi memang jalur ini tidak begitu ramai, tapi walaupun tidak begitu ramai, tapi di kanan dan kiri cukup banyak pemukiman penduduk sekitar. Lanjut lagi perjalanan dari arah Desa Lesing tadi. Ini kita melewati salah satu jembatan, cuman aku nggak tahu nama jembatannya ya, teman-teman komen di bawah yang tahu. Nah, kalau udah ketemu jembatan ini berarti kita udah nggak lama lagi akan sampai ke wilayah Simpang Semambang ya. Dari sini lanjut lurus saja. Tipe jalannya masih jalan yang diaspal, cukup mulus ya teman-teman. Cuman di kanan dan kiri ini tipenya kayak hutan-hutan kecil gitu. Dari sini kita lanjut lurus, nanti di depan kita nggak lama lagi sampai ke Simpang 4 Simpang Semambang. Nah, di depan itu udah kelihatan ada rambu-rambu penunjuk arah, jadi ini wilayah Simpang Semambang. Kalau lanjut lurus itu kita ke arah Pali, kalau kita belok kanan itu ke arah Simpang Pasar Muara Beliti, dan karena kita mau ke arah Sekayu, kita ambil yang ke kiri ya teman-teman dari sini. Jadi kita belok ke kiri untuk menuju ke jalur utama Lubuk Linggau Palembang via Sekayu. Dari arah Simpang Semambang ini kita lanjut lurus untuk menuju ke Muara Kelingi ya teman-teman. Dan ini dia kondisi jalan dari arah Simpang Semambang menuju ke Muara Kelingi. Tipe jalannya jalan aspal dan cukup lebar. Di kanan dan kiri juga didominasi, sebagian ada pemukiman penduduk, sebagian lagi juga hutan-hutan kecil seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kondisi jalan bisa dikatakan cukup bagus, mulus ya, tapi ada juga titik-titik jalan yang berlubang. Nah, ini kita hampir mendekati wilayah pusat dari Muara Kelingi ya teman-teman. Bisa lihat ini kondisinya sudah cukup ramai, di kanan dan kiri sudah cukup banyak pemukiman penduduk di jalur ini. Dan mendekati Muara Kelingi juga karena memasuki wilayah yang cukup ramai, biasanya volume kendaraan bermotor maupun roda 4 juga cukup banyak di jalur ini, jadi harap berhati-hati dikarenakan mendekati pusat keramaian. Dan juga sebenarnya dari arah Simpang Semambang tadi sampai ke Muara Kelingi ini kita juga melewati beberapa desa-desa ya teman-teman, cuman gak aku record dan gak aku sebutkan karena aku juga gak begitu hafal nama-nama desa yang kita lewati dari arah Simpang Semambang sampai ke arah Muara Kelingi ini. Nah, ini dia kondisi di wilayah Kecamatan Muara Kelingi ya teman-teman. Di kanan dan kiri cukup banyak pemukiman penduduk, ada juga ruko-ruko jualan, ada juga kantor-kantor pemerintahan, ada sekolah, ada juga perbankan di jalur ini. Ada juga tempat pemberhentian kayak warung makan, Indomaret dan Alfamart juga ada di jalur ini. Jadi kalau teman-teman mau berhenti untuk membeli makanan atau minuman pada saat melintasi di jalur Muara Kelingi ini cukup banyak di kanan dan kiri tersedia ya. Dan ini di pertigaan atau bundaran Muara Kelingi ini kita belok sedikit ke kiri ya teman-teman untuk tetap berada di jalur Lubuk Linggau Palembang via Sekayu. Nah, ini dia kita mulai meninggalkan wilayah Muara Kelingi dan tujuan berikutnya itu ke arah Muara Lakitan ya teman-teman. Dan dari arah Muara Kelingi menuju Muara Lakitan, bahkan dari awal misalnya teman-teman lewat dari Muara Beliti, kemudian lanjut ke Muara Kelingi, kemudian lanjut lagi ke Muara Lakitan. Di jalur ini kita melewati cukup banyak sungai-sungai dan juga jembatan ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati karena mungkin sebagian dari kita terkadang lengah karena beberapa bulan terakhir, kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, ada berita kalau ada kendaraan yang jatuh ke sungai di wilayah Muara Kelingi ini ya teman-teman. Memang waktu itu beritanya kondisi drivernya dalam keadaan mengantuk, jadi tidak fokus sehingga kendaraannya jatuh ke sungai ya teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari jalurnya, jembatan dan sungai di jalur ini sudah safety dan aman ya teman-teman. Cuman terkadang kita sedikit lalai, jadi
menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi harap berhati-hati selalu kalau teman-teman lewat jalur ini, karena kita melewati cukup banyak jembatan dan sungai ya. Selain itu jalannya juga cukup banyak yang berlubang, jadi tetap berhati-hati selama berkendara. Ini di depan salah satu contoh jembatan yang kita lewati ya. Kondisi jembatan di jalur ini sebenarnya seperti ini semua, rata-rata kondisinya bagus ya. Berbeda dengan lewat jalur Pali, itu kita lewat jembatan besi. Tapi kalau di jalur ini jembatannya seperti yang barusan kita lewati tadi kondisinya. Dan biasanya di dekat jembatan juga ada pemukiman penduduk ataupun warga di sekitar sini. Jadi harap berhati-hati ketika melintasi wilayah pemukiman penduduk karena biasanya cukup ramai. Kemudian ketika melintasi jembatan juga harap berhati-hati dan selalu fokus selama berkendara ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan menuju ke arah Muara Lakitan ya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman ingat, di titik ini ketika musim hujan beberapa waktu lalu, ini merupakan jalur yang rentan banjir ya teman-teman, karena di sebelah kanan kita itu berbatasan langsung dengan sungai. Cuma karena ini masih musim kemarau, jadi jalurnya aman saja ya teman-teman. Dan kondisi jalan sebagian ada yang mulus, sebagian juga ada yang berlubang dan pecah ya teman-teman, cuman masih bisa dan masih aman untuk dilewati. Ini kita mendekati wilayah jembatan Muara Lakitan, dan mendekati jembatan itu jalannya tadi ada sedikit pecah dan berlubang. Di jalur ini juga ada rambu-rambu penunjuk arahnya, karena di sini setelah jembatan Muara Lakitan ini ada beberapa persimpangan yang menuju ke desa di sekitaran wilayah sini ya teman-teman. Dan ini salah satu jembatan lagi yang kita lewati, yaitu jembatan Muara Lakitan ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati ketika melintas di wilayah dekat jembatan. Selain itu di dekat jembatan juga biasanya banyak penduduk sekitar yang sering nongkrong di jalur ini ketika sore hari. Jadi harap berhati-hati ketika melintas, karena mendekati pusat keramaian biasanya banyak juga kendaraan bermotor yang melintas selain kendaraan roda 4. Nah, di jalur ini juga tersedia Indomaret ya, ada gerai Indomaret di sebelah kiri tadi kita lewati. Dan di Muara Lakitan juga biasanya jadi pos pemberhentian untuk rest area gitu ya teman-teman. Tapi ini kita belum sampai, nanti sebentar lagi nggak jauh dari jembatan Muara Lakitan ini ada rest area kayak masjid gitu, dan di sekitaran masjidnya ada beberapa warung makan yang menyediakan makanan dan minuman untuk para pengendara yang berhenti di sana. Untuk kondisi jalan dari arah Muara Kelingi tadi sampai mendekati Muara Lakitan ini cukup bagus, tapi ada juga beberapa jalan yang tidak rata dan tidak mulus ya teman-teman. Ada juga beberapa titik jalan berlubang, dan seperti ini teman-teman bisa lihat tipe jalannya di aspal tapi tidak rata ya teman-teman, tidak begitu mulus, jadi sedikit kayak pecah-pecah atau berlubang kecil seperti itu. Jadi harap berhati-hati selalu ya waktu melintas di jalur ini. Teman-teman bisa lihat aspalnya itu tidak begitu mulus ya, sedikit tidak rata seperti ini. Walaupun memang tidak yang rusak parah sekali, tapi tetap berhati-hati selama melintas. Dan ini di depan kita, di sebelah kiri kita sebentar lagi akan sampai di wilayah rest area Muara Lakitan ya teman-teman. Kalau tidak salah ini namanya Masjid Al-Ikhlas, dan di kanan dan kiri masjid ini cukup banyak tersedia warung-warung makan dan kedai minuman gitu. Jadi kalau mau beristirahat di sini atau mau sekalian beribadah di masjid itu sangat pas sekali ya teman-teman. Dan ini dia lokasi rest areanya ada di sebelah kiri kita.
Dan ini juga kita sempat berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. Di rest area Muara Lakitan ini lumayan cukup banyak tersedia pilihan makanan ya teman-teman, mulai dari nasi, ada bakso, ada soto, juga tersedia bermacam-macam gorengan dan minuman, dan harganya bisa dikatakan cukup terjangkau. Meninggalkan rest area Muara Lakitan dan wilayah Muara Lakitan, kita lanjut lagi perjalanan. Sebentar lagi di depan, nggak jauh dari rest area tadi, kita akan sampai di perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi wilayah Muara Lakitan merupakan wilayah akhir dari Musirawas, dari Kabupaten Musirawas, berbatasan langsung dengan wilayah Musi Banyuasin. Nah, ini di depan gapura perbatasan antara Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musi Banyuasin ya teman-teman. Di jalur batas antara Kabupaten Musirawas dan Musi Banyuasin ini, kondisi jalan dari arah Muara Lakitan tadi bisa dikatakan tidak begitu mulus ya teman-teman. Bisa lihat aspalnya tidak rata, namun ketika kita memasuki wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, teman-teman akan melewati jalan yang jauh lebih mulus seperti ini ya teman-teman. Dan juga kita melewati beberapa desa di jalur ini. Di wilayah Kecamatan Sanga Desa ini kita melintasi beberapa desa seperti Desa Panai, Desa Jut, Desa Nganti, Desa Keban, dan desa-desa lainnya. Buat teman-teman yang tahu boleh komen ya untuk menambahkan nama-nama desa yang kita lewati di jalur ini. Dan di sepanjang jalur desa-desa ini, di kanan dan kiri itu lumayan cukup banyak didominasi dengan rumah-rumah khas Sumatera Selatan untuk rumah penduduk di sekitar sini ya teman-teman. Jadi lumayan cukup banyak penduduk yang masih mempertahankan rumah limas, rumah khas Sumatera Selatan di wilayah desa ini. Kalau teman-teman perhatikan di kanan dan kiri itu lumayan cukup banyak rumah tradisionalnya. Walaupun memang tidak semuanya itu rumah panggung, rumah khas tradisional Sumatera Selatan ya. Di kanan dan kiri juga sudah banyak rumah-rumah permanen yang lebih modern juga cukup banyak di jalur ini. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Di depan kita akan melintasi namanya Tikungan Pangeran ya teman-teman. Jadi di tikungan ini teman-teman harap berhati-hati karena tikungannya cukup tajam dan double ya. Jadi belok kanan kemudian belok kiri lagi seperti ini. Biasanya kalau dengan kecepatan tinggi terkadang kita tidak bisa mengontrol kendaraan kita. Jadi pada saat melintasi Tikungan Pangeran ini kurangi kecepatan kendaraan teman-teman dan selalu berhati-hati ketika melintas agar selamat selama di perjalanan ya. Selain itu juga di jalur ini di kanan dan kiri itu padat dengan perumahan penduduk dan jalannya itu berbatasan langsung dengan rumah-rumah penduduk seperti ini. Jadi kita harus ekstra hati-hati karena biasanya lumayan cukup banyak kendaraan bermotor yang melintas, ada juga penduduk yang berlalu lalang berjalan kaki juga di jalur ini. Terkadang juga tiba-tiba ada anak kecil yang menyeberang jalan. Jadi ketika melintasi wilayah yang padat pemukiman penduduk seperti ini, usahakan jangan menggunakan kecepatan tinggi. Dan ada juga teman-teman yang berkomentar kenapa di video yang aku record itu kecepatan mobilnya cukup ngebut gitu. Sebenarnya nggak terlalu ngebut ya teman-teman, tapi pada saat aku mengedit videonya itu kecepatan videonya aku percepat supaya mempersingkat durasi. Ini saja udah aku percepat videonya tapi durasi videonya masih panjang ya, karena memang perjalanan kita cukup panjang sehingga memakan banyak waktu. Makanya aku nggak menampilkan kecepatan kendaraan pada saat mengedit video karena berbeda dengan aslinya ya teman-teman. Di video ini aku percepat supaya mempersingkat durasi video pada saat tayang. Kita lanjut lagi perjalanan menuju ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah Mangunjaya. Dan sebelum sampai ke wilayah Mangunjaya, ini kita lewat salah satu jembatan lagi. Kalau tidak salah ini jembatan di Desa Beruge, kalau tidak salah. Aku lupa ya teman-teman, boleh komentar di bawah. Dan tipe jembatannya seperti ini ya, seperti jembatan-jembatan yang kita lewati dari arah Muara Kelingi, Muara Lakitan,
tidak jauh berbeda. Jembatannya jembatan besi seperti ini dan jalannya di aspal, jadi bukan tipe jembatan besi seperti di jalur Pali ya teman-teman. Tapi walaupun tipe jembatannya sudah bagus seperti ini, tetap harus berhati-hati ya ketika melintasi di atas sungai dan jembatan seperti ini. Ketika memasuki wilayah Mangunjaya ini, di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, mungkin teman-teman akan lebih banyak beriringan dan berpapasan atau berbarengan dengan kendaraan-kendaraan truk ya, karena di jalur ini sudah ada angkutan pengangkut batu bara, selain itu ada juga angkutan minyak mentah gitu. Jadi lumayan cukup banyak biasanya truk-truk yang melintas di jalur ini, dan juga tipe jalannya masih jalan aspal, cukup bagus walaupun ada beberapa titik jalan yang tidak rata ataupun berlubang, tapi tidak yang rusak parah ya teman-teman. Jalur jalannya juga cukup lebar, dan di wilayah Mangunjaya ini juga bisa dikatakan lumayan cukup padat pemukiman penduduk di kanan dan kiri. Di jalur jalan wilayah Mangunjaya ini juga terdapat beberapa tempat makan, biasanya ada juga beberapa kendaraan yang melakukan rest area di wilayah Mangunjaya ya teman-teman. Selain itu, seperti yang aku bilang tadi, di jalur dekat wilayah Mangunjaya ini lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan angkutan berat seperti truk dan fuso ya, karena memang ada angkutan batu bara dan juga ada angkutan minyak mentah di wilayah ini. Seperti saat ini di sebelah kiri kita, teman-teman mungkin bisa lihat terdapat antrian kendaraan angkutan yang juga melintas di jalur ini ya. Dan dikarenakan kita sering beriringan atau berpapasan dengan kendaraan angkutan berat seperti ini, ketika teman-teman akan memotong atau menyalip kendaraan di depan teman-teman, pastikan dalam keadaan dan kondisi yang aman dan memungkinkan untuk memotong atau menyalip kendaraan seperti ini ya teman-teman, karena kita beriringan dengan kendaraan besar, jadi selalu berhati-hati. Meninggalkan wilayah Mangunjaya, kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Babatoman ya teman-teman. Dan tadi di sebelah kiri mendekati wilayah Babatoman itu tersedia satu SPBU. Kalau teman-teman cari SPBU di wilayah Babatoman tersedia, dan juga di wilayah Babatoman bisa dikatakan tergolong wilayah padat pemukiman penduduk seperti yang teman-teman lihat seperti ini ya, karena penuh dengan keramaian. Dan juga di jalur ini terdapat pasar tradisional, jadi memang cukup ramai di jalur wilayah Babatoman. Di kanan dan kiri selain ada rumah-rumah penduduk, juga ada ruko-ruko pertokoan dan dagangan kaki lima penduduk di wilayah ini ya, bisa teman-teman lihat. Dan biasanya mendekati area pasar di wilayah Babatoman seperti ini sering terjadi kemacetan juga karena volume kendaraan yang tinggi pada saat di siang hari. Ada juga kendaraan bermotor, kemudian juga di kanan dan kiri banyak jualan-jualan warga sekitar. Jadi harap mengurangi kecepatan kendaraan teman-teman ketika melintas di jalur yang ramai seperti ini. Untuk kondisi jalan di wilayah Babatoman ini bisa dikatakan cukup bagus ya teman-teman, sangat jarang jalan yang berlubang, pecah ataupun rusak. Teman-teman bisa lihat di video. Dan untuk kondisi jalannya tidak begitu lebar dan juga tidak begitu sempit, cuma kadang-kadang terjadi kemacetan karena ini pusat keramaian dan biasanya ada kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menghambat kendaraan yang akan melintas di jalur ini. Selebihnya kondisi jalannya bagus ya teman-teman, cuma memang di wilayah Babatoman itu cukup ramai dengan pemukiman penduduk seperti ini. Meninggalkan wilayah Babatoman, kita lanjut lagi perjalanan ini di wilayah Kasmaran kalau tidak salah ya teman-teman, setelah wilayah Babatoman. Dan tujuan selanjutnya kita ke arah wilayah Sekayu ya teman-teman. Dan dari wilayah Babatoman sampai ke wilayah Sekayu sebenarnya juga cukup banyak desa atau daerah-daerah yang kita lewati, cuma memang nggak semuanya aku record dan nggak semuanya aku tahu nama daerahnya ya teman-teman. Untuk kondisi jalan di wilayah Musi Banyuasin
saat ini tergolong bisa dikatakan sudah sangat-sangat bagus ya teman-teman. Sangat sedikit jalan yang berlubang dan pecah, cuman memang jalan aspalnya sebagian mulus, sebagian tidak rata, tapi bukan berarti jalannya berlubang dan pecah ya. Hanya saja kadang aspalnya tidak begitu rata seperti ini. Dan seperti yang aku bilang, kalau kita melintasi wilayah yang ramai pemukiman penduduk, apalagi di siang hari seperti ini, tentu di jalan biasanya lumayan cukup banyak. Selain kendaraan roda 4, kendaraan bermotor, juga ada penduduk atau pejalan kaki yang juga menggunakan jalur ini. Jadi selalu berhati-hati, walaupun tipe jalannya lurus dan cukup lebar, tapi kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan kita saat melintas. Dan ini kita mendekati batas masuk kota Sekayu ya teman-teman, dan jalur jalan di wilayah Sekayu itu tergolong mulus dan bagus, berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dan ini batas masuk kota Sekayu, teman-teman bisa lihat kondisi jalannya mulus, aspalnya bagus ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan menuju atau melintasi wilayah Desa Sukarami sebelum nanti kita lanjut masuk ke pusat kota Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin ya. Kondisi jalan seperti ini teman-teman bisa lihat bagus, jalan aspalnya mulus, tidak ada jalan yang pecah, berlubang ataupun tidak rata, karena sebagian di jalur ini aspalnya tergolong baru ya teman-teman. Jadi jangan khawatir yang mau lewat Sekayu itu jalannya bagus seperti ini. Di sini kita melintasi wilayah Desa Sukarami yang berada tepat di sebelah tepi sungai. Jadi di sebelah kanan kita itu langsung berbatasan dengan sungai, dan kondisi jalannya bagus ya teman-teman bisa lihat. Sudah bagus, sudah dikasih pembatas antara jalan dan sungai di sebelah kanan kita, karena beberapa waktu lalu di jalur ini juga masih ada perbaikan seperti ini. Karena memang kita berbatasan langsung dengan sungai di sebelah kanan, jadi sangat riskan untuk terjadi longsor. Jadi harap berhati-hati juga, karena kita berbatasan langsung dengan sungai. Jangan sampai menggunakan kecepatan tinggi kemudian tidak terkontrol dan menghindari terjadinya kecelakaan terjun ke sungai ya teman-teman. Selalu berhati-hati ketika melintas di jalur walaupun tipe jalannya bagus dan mulus seperti ini. Lanjut lagi perjalanan, ini kita mulai memasuki pusat kota wilayah Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin, dan teman-teman bisa lihat memasuki wilayah Sekayu itu hampir semua kondisi jalannya sudah bagus ya teman-teman, sudah diaspal baru, jalannya mulus, tidak ada jalan yang pecah, berlubang ataupun rusak. Berbeda dengan beberapa tahun lalu di jalur jalan Sekayu ini lumayan cukup banyak jalan yang rusak parah, tapi saat ini sudah diperbaiki dan sudah bagus semua jalannya. Memasuki wilayah Sekayu juga sebenarnya cukup banyak persimpangan jalan ya teman-teman bisa lihat sepanjang perjalanan tadi ke arah Sekayu itu juga ada belokan-belokan atau persimpangan jalan, tapi sudah ada rambu-rambu penunjuk arah, dan aku yakin teman-teman sudah familiar jalur Sekayu karena jalurnya ramai, jadi nggak akan mungkin kebingungan atau tersasar di jalur ini. Di wilayah Sekayu juga menjadi pusat rest area. Biasanya para pengendara itu lebih sering berhenti untuk rest area di wilayah Sekayu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cari wilayah rest area di pusat kota Sekayu, itu teman-teman pilih jalan yang lingkar luar kota Sekayu ya teman-teman, karena di sepanjang jalur lingkar luar itu terdapat banyak sekali tempat atau rumah-rumah makan yang biasa dijadikan rest area, seperti rumah makan pagi sore, ada juga rumah makan Pelangi, ada juga rumah makan di kaki lima gitu, macam-macam. Tapi kalau teman-teman lewat jalur tengah kota itu sangat jarang, karena itu jalur perkantoran pusat pemerintahan Kabupaten Musi Banyu Asin di wilayah Sekayu ya. Jadi kalau mau cari rest area, baiknya teman-teman pilih jalur lingkar luar. Nah, ini dia
Di persimpangan ini, kalau teman-teman mau lewat jalur lingkar luar itu ambil yang belokan ke kiri. Tapi kalau lurus itu lewat jalur pusat kota Kabupaten Musi Banyu Asin ya. Jadi teman-teman kita pilih jalur lingkar luar, ini kita belok kiri karena di jalur ini lebih banyak rest areanya dibandingkan lewat jalur tengah kota yang lebih ke wilayah perkantoran di Sekayu. Dan untuk SPBU di wilayah Sekayu juga terdapat 2 SPBU. Di jalur lingkar luar ini ada 1 SPBU, nanti ada di sebelah kiri kita. Dan di jalur pusat kota itu juga masuk ada 1 SPBU lagi yang tersedia di pusat kota Sekayu ya teman-teman. Dan ini di sebelah kiri kita terdapat SPBU kalau teman-teman mau isi BBM kendaraan teman-teman. Dan biasanya di Sekayu juga lumayan cukup terjadi antrian untuk BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite, karena kita juga beriringan atau berbarengan mengisi dengan angkutan-angkutan truk, angkutan berat seperti ini. Biasanya mereka antri juga di SPBU di wilayah Sekayu ya teman-teman. Di jalur lingkar luar ini juga bisa dikatakan lebih ramai ya teman-teman, dan seperti yang teman-teman lihat apalagi mendekati wilayah SPBU di sebelah kiri kita, di jalur ini jadi sering macet karena banyak antrian kendaraan yang mau masuk ke SPBU untuk antri isi bahan bakar kendaraan ya teman-teman. Selain itu di kanan dan kiri juga padat pemukiman penduduk, ada juga ruko-ruko dan pertokoan. Selain itu juga banyak tempat-tempat makan atau rumah-rumah makan di sepanjang jalur ini teman-teman bisa banyak temukan. Ada juga masjid, jadi banyak pilihannya ya teman-teman. Dan gak jauh dari SPBU itu nanti di depan ada 1 rest area yang paling terkenal, yaitu rumah makan pagi sore Sekayu. Biasanya itu jadi rest area favorit bagi pengendara di jalur ini ya, karena rata-rata pengendara berhenti di sana untuk rest area di jalur Lubuk Linggau Palembang via Sekayu. Cuma menurut aku di RM pagi sore itu harganya sedikit lebih tinggi ya. Mungkin buat teman-teman yang budgetnya tidak terlalu banyak, baiknya jangan berhenti di sini karena harganya biasanya lumayan cukup tinggi di RM pagi sore ini. Dan kita juga sempat berhenti sebentar untuk berhenti istirahat makan siang di RM pagi sore. Dan videonya bagian pertama ini aku sudahi dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di bagian kedua.